yang mau hadir. Yang kami lihat di sini ada Bang Novan, ada Bang Kevin. Nah, kepada Abang berdua ini kami harap di lain waktu juga bersedia berbagi dengan latar belakang yang ada selama ini. Kami dari Prodi juga mengucapkan terima kasih bagi adik-adik mahasiswa. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk belajar ya dari abang-abang seniornya. Jadi kita lahir abang-abang ini juga menimba kawah canda di mukanya Unika Santo Thomas. Seperti Bang Martin ini pasti masih mengenal bagaimana karakter dosen-dosennya, nggak ada yang berubah, kecuali mungkin Pak almarhum Pak Cahair Sinaga mungkin ya. Mungkin Pak Rey mungkin belum ketemu, tapi bisa jadi udah ketemu. Tapi kalau Bang Novan sama Bang Kevin ini masih merasakan semua dosen. Jadi apa keluhan kalian sekarang sedikit banyak dialami mereka dulu. Bagaimana ketemu dengan para dosennya yang kadang-kadang sok sibuk, terutama ada dosen itu yang bernama Binsar Silitonga, kadang sok sibuk dia, kan gitu kan, dia merasakan, gitu loh. Tapi terus terang kalau saya pribadi tidak ada niat yang apa-apa, ya. Nah kita mau belajar hari ini. Jadi kepada Bang Martin, sebagai nanti narasumber, kegiatan kita ini kita buat series, ya. Series dalam pengertian, yuk para senior yang mempunyai tanggung jawab terhadap alma maternya, yuk berbagi dengan adik-adiknya. Apa yang akan dilakukan kelak supaya bisa kita bersaing. Seperti tadi kata Bang Martin, kita tidak kalah kok. Walaupun kita kampusnya ada di hampir ujung barat Indonesia, tapi wilayah cakupan pekerjaan kita dari Sabang sampai Merauke. Novan, Bang Novan 5 tahun lalu kita masih ketemu di kampus tercinta. Nah, di dalam perjalanan waktu, di tengah jalan, dia ada jalan-jalan ke Malang, bukan untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalan sambil bekerja. Nah, sekarang kita ketemu di satu tempat pekerjaan yang sama, di Topogaro. Kami sudah duluan masuk, rupanya adik kelas kami, anak didik kami melanjutkan. Terpujilah Tuhan yang memang memampukan kita untuk bisa melakukan. Jadi Bang, bagilah kepada adik-adiknya apa yang harus dilakukan. Karena semua itu percayalah tidak akan sia-sia. Jadi kepada adik-adik mahasiswa, ayo selamat menikmati bincang-bincang konstruksi ini. Tanya nanti abang-abangnya. Kami dari Prodi tidak ada yang bisa kami berikan Bang Martin, ya, selain daripada terima kasih karena mau berbagi. Nah sekarang panggung dunia maya ini, panggung Zoom kita ini kami serahkan kepada Bang Martin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Binsar ya. Aduh, sebenarnya saya sih agak sedikit excited waktu pertama kali Pak Binsar WhatsApp saya mau nggak jadi. Saya pikir kenapa harus saya gitu ya kan. Sementara alumni-alumni yang jauh lebih sukses juga banyak ya kan. Nah, cuma ya sebagai salah satu alumni saya juga punya tanggung jawab terhadap alma mater saya. Jadi saya sih hanya mencoba. Kita di sini kan forum kita kan sharing Pak ya. Jadi saya ini bukan motivator, bukan profesor atau bukan apa ya. Jadi hanya sedikit berbagi pengalaman lah kalau kita bilang ya, apa yang keluh kesah kita di lapangan, apa yang tantangan kita di lapangan, dan apa yang paling penting sesuai dengan topik kita ini, hard dan skill yang paling kita butuhkan, khususnya buat adik-adik yang masih mahasiswa atau yang baru selesai, begitu ya Pak ya. Jadi saya perkenalkan sekilas diri saya. Jadi saya ini angkatan 98. Jadi angkatan 98, saya selesainya dulu di 2003. Nah, kalau adik-adik memilih teknik sipil, sebenarnya itu sudah satu jalan yang bagus sebenarnya. Karena jurusan teknik ini, teknik sipil ini khususnya adalah pionir di setiap daerah ya. Jadi
tidak ada satu konstruksi atau satu bangunan atau satu daerah yang didevelop itu tanpa ada orang sipil di dalam tim perintisnya. Nah, jadi itu satu kebanggaan juga bagi kita selaku orang sipil ya. Nah, satu lagi yang saya lebih banyak nanti di sini bercerita aja ya Pak Binsar ya. Jadi hanya sering. Jadi apa yang saya bicarakan ini hanya dari sudut pandang saya aja ya, perspektif saya. Jadi benar tidaknya juga itu kan relatif. Jadi apa yang saya sampaikan ini full murni adalah aspek dari point of view diri saya sendiri gitu. Nah, salah satu kelebihan yang saya alami dulu adalah saya dulu di semester 3-4 saya sudah merasa bisa bekerja gitu. Jadi dengan 2-3 semester aja dulu saya kuliah, saya minimal sudah bisa menggambar teknik. Nah, jadi dulu di semester 5 itu saya sudah mulai sambilan lah ya kan, jadi sudah sambilan. Saya dulu jadi drafter di Ira Building. Jadi saya ingat sekali dulu Ira Building itu yang di Taman Setiabudi Indah ya. Nah, jadi ya selain dulu kita juga membantu ekonomi orang tua, juga saya juga coba mengembangkan skill saya, apa yang sudah saya dapat di semester-semester awal perkuliahan dulu ya kan. Jadi saya 1 tahun saya jadi drafter di Ira Building. Jadi kalau lihat dulu, kalau kalian ingat tahu perumahan Bumi Asri yang di Jalan Asrama itu, Jalan Asrama Pondok Kelapa Pak ya, Asrama Pondok Kelapa, nah itu saya terlibat juga dalam tim drafternya dulu itu. Nah, jadi, di semester-semester akhir saya kuliah, dulu saya sempat bekerja di Cemara Asri. Jadi saya sudah bisa jadi pengawas lah gitu ya. Jadi dengan pengalaman dari ilmu dari kuliah ditambah pengalaman saya dari Ira Building, nah, jadi saya bisa dibilang curi start ini berkarir. Jadi di semester 7 semester 8 saya sambil bekerja itu dulu sudah jadi pengawas di pembangunan perumahan di Cemara Asri sana. Jadi apa poinnya dari sini yang saya mau sharing ke adik-adik, bahwasanya kita tidak harus tamat dulu baru bisa memulai karir gitu. Jadi apapun ilmu yang kalian dapat, apapun yang sedikit yang dapat, kalau ada kesempatan buat menerapkannya, ambil gitu. Nah, kita kan belajar menggambar teknik itu kan semester 1, semester 2 kan. Nah, kalau udah merasa bisa menggambar, cari lowongan jadi drafter kan gitu Pak ya. Jadi sekalian belajar, sekalian mengasah apa yang baru kita dapat gitu. Nah, biasanya ilmu-ilmu ini kalau kita gitu belajar, kita tidak langsung terapkan, biasa itu lupa gitu ya kan. Nah, jadi di semester 6, semester 7 kita belajar ada mata kuliah manajemen konstruksi. Nah, jadi makanya saya cari dulu pekerjaan jadi pengawas. Jadi supaya bisa menerapkan ilmu manajemen konstruksi tersebut kan gitu Pak ya. Nah, pada saat akibatnya ada. Jadi saya alami sedikit kemarin itu dulu karena saya sudah mulai sibuk bekerja, agak keteteran saya tamatnya. Jadi harusnya saya dulu bisa lebih cepat, terakhir jadi agak terlambat lah. Jadi saya tamat kemarin di tahun 2003 dan beliau yang di hadapan saya ini Pak Binsar ini adalah dosen pembimbing tugas akhir saya. Jadi akibat apa dengan jasa dan ilmu dari beliau, artinya saya bisa menyelesaikan studi saya di program studi Teknik Sipil Santo Thomas ini. Nah, pada saat saya tamat di 2003, nah, saya melamar di satu perusahaan itu Indofood dulu, ya. Jadi saya melamar, memang testingnya sedikit ketat ya. Jadi Indofood itu kan perusahaan besar, tes tertulisnya kan. Jadi terus terang saya agak kesulitan. Jadi tingkat level pertanyaan-pertanyaannya itu artinya lebih advance lah.
Nah, salah satu kelebihan saya kenapa dulu saya bisa lulus adalah saya sudah ada pengalaman. Nah, salah satu poin-poin paling tinggi saya saat itu adalah karena saya di saat kuliah sudah mulai bekerja gitu. Jadi saya sudah ada pengalaman jadi drafter, saya ada pengalaman jadi pengawas. Nah, jadi itulah yang jadi nilai poin saya saat itu, makanya bisa saya diterima gitu Pak. Nah, jadi dibanding kandidat-kandidat lain yang masih fresh, memang mungkin dari segi akademik yang dari UI, dari ITB mungkin sedikit lebih unggul lah. Kita tidak boleh memandang diri kita inferior ya. Walaupun kita kampus kita hanya ya seperti itulah kita bilangnya, dengan fasilitas apa, tapi dengan dosen-dosen yang luar biasa, dengan apa etos semangat mendidik yang luar biasa, ya mudah-mudahan kita bisa bersaing gitu ya. Nah, setelah dari Indofood saya nggak lama ya, 1 tahun lebih saya mencoba ke ibu kota. Jadi saya waktu Indofood itu dulu saya ditempatkan di Pekanbaru ya, di Riau. Nah, jadi ada di tahun 2005 lalu saya ada dapat satu iklan satu perusahaan PMA ya, modal asing yang baru merintis usaha di Indonesia. Jadi namanya PT Malindo Feed Mill. Jadi itu adalah perusahaan saingannya Carun Pokpan ya. Dia itu perusahaan pakan ternak modal dari Malaysia, saat itu masih kecil. Nah, jadi dulu saya berpikir seperti ini, Indofood ini kan besar, artinya karir atau masa depan sih mungkin saat itu ya saya pikir mungkin lebih terjamin. Tapi saya berpikir kalau saya besar di tempat yang besar, saya itu masih akan merasa kecil kan gitu. Nah, jadi saya coba berpikir, kenapa saya nggak masuk ke satu perusahaan baru yang masih merintis? Nah, saya mau terlibat membangun perusahaan itu pelan-pelan kan gitu. Nah, saya melamar saya waktu itu di Jakarta, bahwa saingannya cukup banyak. Nah, namanya perusahaan asing kan peminatnya juga cukup banyak saat itu. Nah, jadi dari Unika malah bisa dibilang dari Medan itu saya sendiri gitu. Ya lainnya itu rata-rata kampus dari ITB, UI ya, dari Jawa lah. Nah, mereka saat itu butuh 25 tim engineer untuk merintis pertama lah. Kami saat itu mau bangun pabrik di daerah Cakung gitu. Nah, jadi dari sekian seleksi kembali lagi. Nah, yang membuat saya terpilih itu mungkin bukan di tes akademik saya. Yang membuat saya lulus testing itu bukan melulus soal status kampus saya kan gitu. Jadi rangkaian pengalaman, rangkaian kalian saya yang di luar akademik, nah, itu yang membuat saya terpilih. Nah, jadi ini sesuai dengan topik kita, hard dan soft skill ini. Nah, mungkin dari segi hard skill, ya mungkin kita saat itu ya saya menilai ya saya sih biasa-biasa aja ya gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya tidak punya soft skill, artinya soft skill yang saya mau itu ya seperti semangat kerja saya, kepercayaan diri saya ya kan, termasuk juga kemauan saya untuk termasuk saya bilang passion saya yang selalu ingin bersaing ya. Saya bisa survive, saya bisa eksis ya. Nah, sampai akhirnya kemarin di tahun 2017 ini perusahaan yang kami bangun itu dari tahun 2005 itu sudah menjadi besar. Jadi dulu dari awal kami 2005 merintis, tidak ada pabrik, tidak ada cabang apa-apa. Sekarang sampai saya tinggalkan di 2017 lalu sudah ada 25 pabrik di seluruh Indonesia, pabrik pakan ternak ya. Plus ya ada peternakan yang lain-lain juga lah. Nah, saat itu saya sadar ini perusahaan sudah besar, jadi saya tidak mendapatkan satu challenge lagi. Artinya nggak ada lagi ilmu
sesuatu hal yang baru yang saya temukan. Jadi pabrik itu ya begitu-begitu aja gitu. Nah, cuma ada plusnya. Saya bekerja di pabrik ini, jadi kalau dasarnya awal saya hanya ilmu civil engineering, nah, di pabrik ini kan engineering itu lebih kompleks. Ada mechanical, ada electrical, dan sebagainya kan gitu. Ada banyak engineering di sana. Nah, salah satu yang membuat kita supaya bisa survive itu kita juga harus upgrade. Nah, kalau kita hanya fokus belajar di civil kita aja, ya dunia kita begitu-begitu aja. Nah, dari semua engineer yang ada di satu perusahaan atau satu lingkungan saya dulu, ya dulu ada civil engineer sekitar 9, sekitar electrical engineer juga ada 5, mechanical engineer sisanya gitu. Nah, di tahun 2011 lalu lah, jadi head division promosi. Jadi mungkin dia jadi dari dulu mau naik jadi direktur atau apa, jadi kan ada kosong nih posisi. Nah, saya terus terang saat itu salah satu yang dikandidatkan untuk menjadi memimpin departemen itu. Ada satu saya kan sivil, saya yang lain mekanikal, yang lain elektrikal, ya kan. Tapi memimpin departemen ini adalah yang minimal paham juga semua engineering kan begitu. Nah, jadi dengan perjalanan saya kemarin selama saya berkarir, saya juga mau mempelajari mekanikal, kita mau mempelajari tentang biring-biring, as, dan jenis-jenis logam. Nah, jadi waktu di tes lah, ada tes lagi dari semua kami engineer untuk jadi calon pemimpin itu. Puji Tuhan saya yang terpilih gitu. Nah, jadi pengetahuan saya secara umum tentang engineering yang lain itu cukup gitu, dinilai cukup. Saya nggak bisa bilang bagus ya, tapi bilang cukup ya. Minimal kayak electrical saya paham jenis-jenis kabel dan apa. Nah, tentang engineering yang lain plus engineering civil ini itu termasuk hard skill kan gitu, Pak. Nah, walaupun saya kuasai semua engineering lain, nah mungkin ada satu hal yang menilai, yang membuat saya bisa terpilih itu adalah soft skill saya. Apa soft skill saya yang sangat berperan saat itu? Ya pertama ya, saya percaya diri gitu. Jadi ini percaya diri ini satu hal yang paling penting, satu soft skill paling dasar yang kita harus miliki. Ya, coba aja gitu. Jalannya aja ya. Kalah menang ya nanti kita lihat di perjalanan kan gitu. Yang minimal kita mencoba ya. Jadi mencoba itu juga tidak ada ruginya, tidak dapat ya, minimal pengalaman. Oh, kita tahu titik lemah kita gitu. Jadi kebanyakan dari pengalaman saya, yang lain-lain minder. Saya kan nanti memimpin ini, saya orang mesin, saya nggak ngerti sipil. Gimana saya mau ngatur engineer yang lain ya? Ya saya sih pede aja ya gitu. Nah, sampai akhirnya di 2017 perusahaan ini udah besar, jadi saya saat itu berpusat di kantor pusat kami Jakarta ya. Jadi terus terang saya merasa sudah semakin jauh dari keluarga. Nah, jadi itulah. Jadi salah satu risiko kita jadi engineering ini adalah kita harus moving dari satu tempat ke tempat lain ya kan, dengan jangka waktu yang kadang tidak tertentu kapan kita pulang. Jadi saat itu saya sudah berkeluarga ya, kebetulan istri saya juga alumni Fakultas Teknik Sipil Unika juga ya, Pak Binsar kenal lah. Nah, jadi saat itu keluarga saya tinggal di Medan, artinya saya berkantor di Jakarta ya kan. Nah, anak-anak besar-besar nggak di depan saya lah, bisa dibilang begitu ya kan. Nah, saya mau boyong ke Jakarta juga, nanti kalau saya di Jakarta juga sering saya tinggal kan gitu.
kadang-kadang proyek kita juga sampai ke Makassar, sampai kemana, namanya juga perusahaan nasional kan mau ekspansi kemana-mana. Jadi ya saya minta mereka pilih di mana lokasi, di mana kita menetap, yang dia nyaman, yang lingkungan nyaman. Akhirnya dia pilih juga di Medan, dan terus terang ya tidak jauh dari kampus kita ini, Pak ya. Jadi rumah saya saat ini tidak jauh dari kampus kita ya, di daerah Simpang Selayang sini aja ya, gitu. Supaya bisa lewat tiap hari, lihat alma mater, kita lihat kampus kita tiap hari. Jadi 2017 saya memutuskan, udahlah saya pulang dulu, saya resign, ya. Saya kembali ke Medan. Saya kebetulan ada lowongan di Medan. Jadi salah satu yang ya di perusahaan saya bekerja saat ini, salah satu syarat yang saya minta saat itu bekerja, yaitu saya nggak mau terlalu banyak keluar kota lagi, saya bilang. Nah, kebetulan departemen mereka itu, ya departemen yang saya pimpin sekarang ini, ya civil dan mechanical departemen ini, ya timnya apanya sudah cukup mapan ya tim mereka, jadi saya bisa lebih sedikit enjoy lah. Jadi mereka itu sudah siap semua ke lapangan. Ada alumni kita di tim saya saat ini juga ada, yaitu Jimmy Panggabean ya, itu alumni sipil tahun 2000. Beberapa alumni fakultas lain juga ada. Jadi ini sedikit cerita pengalaman saya. Jadi saya rela meninggalkan, saya bisa dibilang karir saya, dan saya pulang ke Medan untuk memulai satu yang baru. Jadi STA Resources ini sebenarnya juga bukan perusahaan baru ya, tapi waktu saya bergabung di 2017 lalu juga pabriknya juga masih sedikit. Nah, jadi di dunia sawit ini sebenarnya dibanding Musimas, dibanding Asian Agri, dibanding pemain-pemain Wilmar, ini ya belum ada apa-apanya lah kan gitu. Nah, tapi kembali lagi saya flashback, inilah challenge buat saya gitu. Jadi membesarkan sesuatu yang kecil itu jauh lebih challenging bagi saya daripada berkiprah menjadi besar di sesuatu yang sudah besar kian gitu. Nah, itu pasien saya ya, tergantung adik-adik. Nah, jadi setidaknya 12 tahun karir saya di Malindo, karya saya sudah banyak, bisa dilihat. Itulah yang saya mulai lagi di 2017. Nah, saya masuk ke perusahaan ini, saat itu saya masuk pabrik sawitnya paling hanya 3 atau 4 ya. Jadi mudah-mudahan selama sudah 5 tahun saya di sana, sekarang kita sudah hampir 12 pabrik. Nah, mungkin dalam kedepannya nanti program kerja kami ada bangun refinery, termasuk yang seperti yang mau dikerjakan Bang Novan tadi ya, CT. Kemungkinan kami juga nanti ada mau buat CT juga di rumahnya. Nah, jadi itulah sekilas perjalanan karir saya. Jadi saya sih selalu ya, artinya saya selalu menjaga jarak ya, artinya bukan artinya menjaga jarak menjauh gini ya, dalam arti menjauh ya, artinya saya selalu setiap ada kegiatan-kegiatan kampus itu saya selalu upayakan selalu terlibat gitu. Jadi satu hal yang paling kita harus ingat, bahwasanya kita harus ingat asal kita itu dari mana gitu. Jadi saya tidak pernah lupa bahwasanya tanpa saya pendidikan saya dulu di Unika ini juga saya jadi apa gitu ya kan. Jadi untuk merefresh ilmu saya dulu juga saya sempatlah sambilan dulu di USU ngambil S2 ya kan ya. Jadi S2 itu pada SD itu hanya hard skill gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya, yang paling berperan penting sebenarnya di dalam karir kita itu adalah sebenarnya soft skill itu. Mungkin saya izin Pak, saya ada sedikit, siapkan sedikit presentasi kecil aja lah. Artinya tidak terlalu lengkap, tapi ya membuat gambaran sedikit lah. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, oke. Nah, jadi flashback lagi, mungkin kawan-kawan, adik-adik semua sudah tahu apa itu hard skill itu.
Jadi hard skill itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi keterampilan, tapi hanya berhubungan dengan bidang ilmunya. Nah, jadi kalau kita civil engineering itu ya kita hanya belajar civil kan gitu. Nah, soft skill ini apa? Soft skill ini ada dua. Nah, satu intrapersonal skill adalah keterampilan mengatur diri kita dulu. Nah, satu lagi interpersonal skill, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi ini adalah beberapa hard skill ya. Artinya kembali lagi ini presentasi ini bukan yang paling bagus ya. Artinya ini semua ini adalah dari sudut pandang saya. Artinya inilah yang saya punya. Artinya inilah yang saya miliki pada saat saya dulu memulai karir saya kan gitu. Jadi dalam construction engineer inilah yang saya punya saat itu dulu. Pertama bahasa. Bahasa ini adalah paling dasar ya. Entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau kita tidak mungkin belajar tanpa bahasa. Kita nggak mungkin bisa bicara dengan orang lain, kita nggak bisa membaca buku kalau kita tidak tahu bahasa kan gitu. Nah, yang kedua itu kalkulus. Nah, jadi belajar teknik sipil itu harus kita mengerti matematika. Nah, ya, jadi agak apa kadang-kadang mendengar kalau belajar teknik sipil benci matematika. Nah, teman-teman saya dulu pun banyak begitu gitu. Nah, kamu ngambil teknik sipil, tapi mata kuliah kalkulus kita di teknik sipil dulu ada 4 loh. Masih 4 ya, Pak? Kalkulus 1 sampai 4 ya? Nah, berarti itulah pentingnya kalkulus ini. Nah, yang berikutnya adalah mekanika teknik. Nah, ini mekanika teknik ini juga vital ya. Kita sampai 6 itu Pak dulu ya. Masih ada ya, masih 6 Pak. Ya nggak tahu kurikulum baru. Kalau kami dulu sampai 6 ini ya. Mekanika teknik 6. Nah, yang berikutnya menggambar teknik. Nah, menggambar teknik ya biasalah ya kan. Nah, kemudian ada software komputer. Jadi AutoCAD, SAP 2000, ETA, Praxis. Jadi inilah hard skill yang saya miliki dulu, yang saya belajar dulu, yang saya kuasai dulu selama saya belajar dan saya sepanjang karir saya. Jadi ini semua masih saya pakai sampai saat ini. Nah, jadi yang paling dasar itu sampai saat ini masih saya pakai. Makanya agak ironis kadang-kadang ada teman-teman ya satu angkatan saya atau kadang-kadang ya agak-agak 5-6 tahun di bawah saya lah angkatannya. Mencari kerja ya kan. Bang, ada lowongan nggak? Oh ya, aku kebetulan butuh yang bisa SAP, saya bilang ya kan. Nah, saya butuh structural engineer ini, saya ada mau saya. Oh nggak bisa katanya. Malah bisa jujur dari semua masukan alumni yang fasih AutoCAD juga banyak loh Pak. Iya. Ini fakta di lapangan. Jadi artinya apa? Memang oke, mereka pandai kalkulus, mereka pandai mekanika teknik, mereka pandai menggambar secara manual, tapi kan zaman sudah berbeda gitu. Jadi artinya menurut saya pribadi semua hard skill yang di layar ini inilah kebutuhan dasar yang harus kita kuasai kalau kita mau bersaing. Lalu kembali ke soft skill ya. Jadi soft skill ini ada banyak. Ya, ada banyak. Jadi saya pribadi hanya memperdalam 5 soft skill saya ini. Nah, soft skill itu ada banyak. Jadi saya tidak mengembangkan terlalu banyak. 5 ini ya soft skill saya sebagai construction engineer yang saya perdalam. Ya, yang pertama itu tadi komunikasi. Anda menguasai bahasa, Anda bisa menulis bahasa Inggris, tapi kalau Anda tidak bisa berkomunikasi kan juga buat apa gitu ya kan? Jadi apa yang di dalam kepala Anda, apa yang namanya kalau kita tidak bisa komunikasi dengan orang lain juga tidak tersalur begitu. Nah, yang paling dasar kedua soft skill yang harus dikembangkan itu ya kembali lagi yang saya bilang tadi kepercayaan diri. Nah, ini sangat-sangat penting. Kalau Anda sendiri tidak percaya sama diri Anda, siapa lagi yang percaya? Ya begitu Pak Binsar ya. Nah, jadi kalau kita tidak percaya sama diri kita, siapa lagi yang percaya kan gitu ya kan? Nah, jadi ini adalah modal utama seorang construction engineer. Lalu yang ketiga itu analitis. Nah, jadi Anda pandai matematika, kita pandai mekanika teknik. Nah, soft skill-nya apa? Ya ini tadi analitis. Nah, kita harus teliti,
Kita harus concern terhadap hal yang kecil-kecil, yang detail kan. Apalagi di dunia konstruksi ini elemen-elemen kecil aja pun bisa berpengaruh besar gitu. Nah, yang berikutnya kreatif itu ya wajib lah. Jadi kita ini jangan kaku kali lah, kita engineer ini kan harus ada kreasi sedikit lah. Inilah yang membuat sisi kreatif ini yang membuat karya kita itu bisa ada ciri khas dibanding karya-karya orang lain gitu. Nah, yang berikutnya etika. Jadi etika ini juga kita harus punya. Jangan mentang-mentang kadang-kadang kita orang proyek gaya-gaya apa istilah anak-anak selengean Rambo aja di lapangan gitu, main maki, main apa. Jadi saya ada satu pengalaman. Nah, jadi waktu itu kami membangun rumah walet itu di daerah Tanjung Balai. Jadi ada satu pengawas saya dulu, supervisor saya dulu, ya alumni, ya saya nggak usah sebut alumni mana ya. Jadi dia dari Poltek, jadi supervisor saya saat itu. Nah, dia memaki mandor itu luar biasa. Jadi sampai kata-kata binatang, kata-kata apa keluar dia memaki mandor ini. Nah, saya ingatkan, walaupun kamu sini pengawas ya bukan berarti kamu bisa ngapain sama anak orang itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini saya sharing ya. Keesokannya hilang supervisor saya ini. Ya, saya bingung dong. Kami kan buat barak, buat apa di sana? Mana Pak ini, saya bilang ke anggota, nggak nampak Pak, nggak nampak gitu. Hilang dia sampai proyek selesai sampai 6-7 bulan berikutnya lah. Di barisan kan rumah awal ini kan barisan ruko ya, biasa lah barisan ruko sederhana aja sih konstruksinya. Ada salah satu tiang yang turun. Kenapa ini? Jadi satu barisan itu bagian tengah ada tiang turun. Jadi kami dipanggil lagi lah, yang dulu kontraktornya, kami investigasi, kami bongkar pondasi. Nah, supervisor saya yang hilang itu di dalam sana. Ternyata dia dicor oleh mandor di tapak pondasi. Mungkin karena dicor tapak pondasi, tulangannya jadi tidak tercor, ketemulah di situ. Nah, di sini apa yang kita pelajar dari peristiwa ini? Bahwasanya etika itu kita juga harus punya. Di dunia konstruksi kita menghadapi orang yang dari level bawah sampai level atas loh. Semua kita hadapi. Nah, mungkin kita dari level bergaul di level atas itu lah kita bilang bahasa apa kita tapi bahasa kita berkomunikasi beretika dengan bahasa bawah ini juga penting. Ya itu akibatnya, ya kan? Kalau anggota sampai merasa sakit hati, merasa apa ya itu akibatnya. Jadi 6 bulan kemudian baru ketemu sudah jadi apalah situ ya kan, di bawah di tapak pondasi itu dia dicor sama mandor gitu. Jadi ini juga saya sering pengalaman bahwasanya itu juga penting. Nah, sosial yang berikutnya adalah kerjasama. Nah, jadi di construction ini kita tidak pernah bisa bekerja sendiri. Percayalah, tidak pernah kita bisa bekerja sendiri. Kita sangat-sangat butuh tim. Nah, kalau kita tidak mau membuka diri untuk bekerja sama dengan tim, sudahlah, kita selamat malam lah sudah. Jangan berkarya di dunia konstruksi lah. Jadi dalam bekerja, dalam membangun tim, dalam merawat tim, ya keahlian kita bekerja sama ini sangat penting gitu. Nah, berikutnya inilah fenomenanya. Jadi kalau di perguruan tinggi, ya kita lihat sini hard skill sebelah kiri itu porsinya 80%. Nah, soft skill-nya 20%. Jadi memang di perguruan tinggi itu kita lebih fokus mempelajari ilmu pengetahuan kita. Nah, di soft skill kita itu hanya 20% lah yang kita pelajari saat itu. Nah, jadi memang kita belajar bekerja sama, belajar etika, tapi kan karena kita di nah, tapi di dunia bekerja ini malah terbalik. Nah, soft skill kita itulah yang menentukan. 80% yang dibutuhkan dunia kerja itu adalah keahlian yang berhubungan dengan soft skill kita. Paham ya? Jadi walaupun hard skill kita, ilmu kita itu juga butuh, tapi porsinya itu hanya 20% dibutuhkan. Jadi ini apa aja? Nah,
di pasaran. Nah, ini yang kita, ini yang hasil, ini adalah yang saya amati lah, atau yang fenomena saat ini ya yang saya lihat di dunia kerja, termasuk saya sendiri kalau mencari anggota tim itu. Inilah yang paling dicari di dunia kerja saat ini adalah construction engineer yang punya karakter kuat. Apa aja karakternya? Ya inilah. Pertama dia itu ya harus mau bekerja keras, kepercayaan diri tinggi, punya visi, ya kan? Nah, visi ini artinya mau maju gitu. Nah, bisa bekerja dalam tim, berpikir analitis, beradaptasi, bahasa. Jadi di sini di era saat ini memang bahasa itu kita jangan fokus ke bahasa lokal aja. Jadi kita harus juga menggali potensi kita terhadap bahasa-bahasa asing. Nah, jadi inilah yang sangat dibutuhkan dunia kerja saat ini. Termasuk kalau saya mau mencari tim juga ya, ini kriteria yang saya cari gitu. Nah, dalam proses seleksi kandidat juga gitu. Nah, jadi saya mencari tim, inilah proses yang saya ambil. Jadi dari sekian kandidat itu, maka logika dan analitisnya lebih banyak dites. Dites pertama itu dulu. Nah, jadi disaring, baru karakter dan working attitude. Jadi hal teknisnya, hard skill-nya itu hanya di bagian akhir aja. Jadi walaupun nanti dinilai teknisnya dia tidak terlalu rendah, tapi dia sudah lulus di tes 1-2, dia itu berarti sudah punya karakter kuat. Itu tinggal dipoles bisa jadi gitu ya kan. Nah, jadi di bagian ketiga itu sudah bisa dibilang sudah hal-hal yang tidak terlalu kami apalagi, karena di 15% kandidat sudah dapat kami di saat itu. Jadi tinggal cari 5% berarti kan sudah tinggal sedikit kandidat yang apa. Jadi banyak yang gugur itu ya di tes 1 dan 2 ini gitu. Disitulah kita harus pahami, itulah pentingnya soft skill itu. Jadi kalau kita logika dan karakter tidak kuat, walaupun Anda pintar, di tes 1-2 aja Anda udah kalah gitu. Kita sudah kalah. Nah, jadi belum sempat diuji kemampuan teknikal Anda, pengetahuan kita sudah kalah duluan. Nah, makanya soft skill itu berperan penting di sini. Nah, kesimpulan yang saya ambil ya, hard skill itu membuat Anda jadi bagus, ya, bagus, pintar, ya kan. Tapi soft skill itu membuat Anda jadi hebat. Nah, tinggal kita pilih, kita mau bagus atau mau jadi orang hebat. Jadi orang hebat, orang sukses itu lebih banyak dipengaruhi oleh soft skill-nya. Nah, inilah konklusi yang bisa saya beri dari perjalanan karir saya, dari apa saya, inilah. Jadi untuk itu bisa bersaing itu kita memang harus pintar. Nah, jadi dalam hal ini soft skill kita ya kan. Nah, untuk menghadapi masalah kita harus pintar-pintar. Jadi pintar-pintar di sini, disitulah soft skill kita bekerja. Nah, kalau tidak terkombinasi dengan baik, banyakan orang jadi berbuatnya pintar-pintaran gitu. Nah, jadi inilah prinsip saya, kembali lagi ini ada sudut pandang saya, inilah etos kerja, inilah prinsip kerja yang saya jalani sampai saat ini menjadi seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin saya kembalikan ke Pak Binsar, Pak. Ya, nah ini terima kasih sekali ke Bang Martin Mulyater. Nah, kita beri dulu tepuk tangan untuk Bang Martin. Ya. Terima kasih. Ini ada yang menarik. Yang menarik itu adalah di kesimpulan itu tadi. Ya. Bahwa kita harus pintar. Setuju, ya? Ya. Betul, kita harus pintar. Nah, menghadapi masalah, apalagi di lapangan, nanti bisa Bang Novan bercerita, memang harus pintar-pintar. Ada yang kala di kampus itu nggak diajari. Ya, kita harus pintar-pintar dengan analisis kita, apa yang harus kita lakukan. Tetapi, tetapi yang paling penting itu adalah di dalam berbuat
jangan pintar-pintaran. Ya. Cuman Nggak agak apa-apa, sadis ya. juga contoh yang abang buat, Bang. Ya, Supervisor abang dicor, Bang. Nah, itu ah, ya kebetulan pengalaman kita Pak seperti itu. Artinya ya itulah yang terjadi kan gitu Pak. Jadi memang hari ini sangat simple, dilakukan dia dengan sangat enjoy, Ya, tetapi bagaimana hard skill itu dipaparkan dengan sangat sederhana, diberi penekanan terhadap soft skill yang sungguh sangat luar biasa, ya. Jadi terima kasih ke Bang Martin. Nah sekarang izin Pak Sekretaris Prodi bisa dilempar bagi adik-adik mau bertanya ini. Silakan bertanya adik-adik. Bisa ya Pak Sekretaris Prodi? Ya Pak, ya, kita ini diskusi terbuka aja Pak. Ya. Mungkin Ya, banyak yang bincang-bincang penasaran aja nih. kita, Penasaran. Ya. Siapa yang penasaran? Tapi sebelumnya STA ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ya, Maaf ya, bukan. Ya. Saya bukan Ya. gara-gara Bang Martin ini di sini, karena kebetulan kita dikasih berkat untuk jalan-jalan ke beberapa perusahaan. Salah satunya adalah STA, kan gitu kan. Ada Wilmar, ada Musimas, Asianagri. Dia STA ini bukanlah kaleng-kaleng. Mereka bergerak di bidang plantation, perkebunan. Ya. Jadi kalau cerita tentang perkebunan itu sudah termasuk mix technical di situ. Ada bidang transportasi, perawatan jalan, ya. Jadi kita sipil bisa masuk. Dan yang kedua, mereka di bidang construction, terutama industrial construction, ya. Nah, yang ketiga, mereka juga adalah di dalam hal maintenance, gitu loh. Jadi ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, memang untuk di dunia konstruksi. Bagi kami yang sedikit ada pengalaman ini, memandang STA itu adalah perusahaan yang besar. Oleh karena itu adik-adik, ini abang-abangmu, nggak usah ragu untuk bertanya, ya. Ya. Tapi jangan tanya begini, abang ini tadi bisa membagi waktu. Nah, agak racun juga yang dikasih abang ini, semester 3 kerja, bisa membagi waktu. Ya. Kalau kalian bisa bagi waktu, silakan. Tapi kalau nggak bisa bagi waktu, itu nanti jadi pintar-pintaran. Harus pintar membagi waktu. Ya, oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, silakan. Ya mungkin Kalau mau komentar mau juga bisa. diajukan, raise hand. Atau sudah ada daftar, silakan ke Pak Ray. Ya, tapi kalau belum ada catatan pertanyaannya, silakan diberi kode bertanya, gitu loh. Ya, monggo. Yuk. Yang mau kasih tanggapan juga bisa ya, tanggapan, komentar. Ya, boleh Atau ya. yang Kita ini sharing ya, kita bincang-bincang. Betul. Kalau ada yang kurang setuju tadi ya boleh ya. Kita terbuka saja ya kan. Nantinya kita ya topik kita kan bincang-bincang aja ya kan. Ya kayak kita di kedai kopi lah ini sekarang gitu ya kan. Sambil mengisi waktu, saya mengkategorikan, mohon maaf kalau salah ya, kepada abang-abang alumni, Bang Martin, kebetulan ini waktu perkuliahannya tepat, Bang Kevin sama Bang Novan, saya mohon maaf kalau kategori yang saya buat itu begini. Kan SKS kita ini sekarang 146, ya, dengan masa studi 8 semester, ya. Jadi bagi saya kalau dia mahasiswa itu bisa selesai kurang dari 8 semester, itu saya anggap luar biasa. Ya. Kalau selesai sampai 8 semester, itu dia biasa. Kalau dia selesai 9 sampai 10 semester, itu dia termasuk kategori hilaf. Hilaf dia. Nah, kalau dia selesai 11 sampai 12 semester, nggak hilaf lagi, tapi udah masuk ke dalam kategori abai. Diabaikannya potensinya. Diabaikannya waktunya. Ya. Nah, kalau dia selesai 13 sampai 14 semester, ini menjurus kepada bebal, belum bebal. Yang Menjurus bebal ya? itu adalah masih mau menjurus ini. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah sampai 14 semester tidak selesai, kan sungguh sangat disayangkan kan? Itu masuk kategori sudah bebal lah.
Tapi kalau kami sekarang, Bang Martin, Bang Kevin, sama Bang Novan di Prodi, itu kalau ada yang bisa selesai sampai 14 semester, kami penuh sukacita. Gitu, Pak, Penuh ya? sukacita kami. Luar biasa sukacita kami, maka begitu besarlah sukacita kami di kampus ketika anak-anak kami itu bisa selesai. Artinya, telepon yang sampai ke kami bukan lagi telepon air mata, tetapi telepon sukacita juga. Terima kasih Pak, anak kami bisa selesai. Karena sungguh sangat luar biasa kalau kami bisa mewujudkan cita-cita para orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk mengambil pendidikan tinggi di Unika kan. Iya. Berat loh bebannya. Nah jadi kalau bisa kayak kemarin kami, luar biasa sukacita kami bisa mahasiswa terakhir angkatan 2014 kami hantarkan tamat. 2014 ya. Iya 2014. Nah, untung dia belum sampai kepada bebal, ya kan? Masih menjurus ya. Masih menjurus ya. Jadi adik-adik, di mana posisimu? Buat positioning yang pas, masuk dalam kategori hilaf, ya. Bagi 2021 masih bisa masuk dalam luar biasa ataupun biasa. Paling maksimum hilaf lah. Kalau bisa jangan sampai abai, ya. Apalagi kalau sampai menjurus ke bebal itu tadi, kasihan. Ya, diri kita juga adalah kasihan. Nggak lama kok capeknya ya kan Bang Martin, cuma 5 tahun kok. Iya, tapi hasilnya selamanya. Kalau menyesal itu datang belakangan. Kenapa dulu nggak kutanya ya tentang pemancangan di tepi pantai ini ya? Nah, kan gitu kan. Padahal sekarang ada duitnya situ ya Bang Novan. Iya Pak. Karena ada duitnya kan. Nah gitu loh. Ya silakan adik-adik, silakan ditanya dek. Ya. Gak usah malu-malu. Tadi Bang Martin ada lupa, ini banyak adik-adik kita yang para wanita-wanita ini. Oh iya. Ya, jadi terhadap wanita apa yang mesti dilakukan supaya pinter, terutama soft skill-nya ya. Mengelola diri, itu betul Bang. Kalau kita nggak percaya diri, dulu saya bilang apa di kampus? Mahasiswa dari kampus lain itu ya katakanlah entah kampus mana itu ya, itu menjadi keset kaki kita itu. Gak usah takut. Gitu loh, itulah kepercayaan diri. Tapi jangan praktekkan. Nanti kita dicor pula kita nanti di apa, ya kan? Dicor di pondasinya nih. Iya. Kalau dicor masih nggak kelihatan kan? Yang paling parah itu nanti Bang Novan itu dipancangkannya pula nanti ya ini. Selesai ya. Selesai. Lompat dulu kau ke titik itu katanya kan. Habis itu hammer itu dia lepaskannya dari atas gedebem, ya kan? Terburailah semua. Jangan ya Bang Novan ya. Iya, enggak sampai segitu juga lah Pak. Iya. Cukuplah itu di tempat Bang Martin itu. Iya. Oke. Cukuplah ya. Itu ada yang bertanya itu Pak, Samuel Aritonang. Mau ngomong langsung mungkin? Aritonang ya. Boleh. Silakan. Ngomong langsung. Yang lain. Samuel. Mana Samuel nih? Coba dibacakan aja Pak, atau saya bantu bacakan. Oh iya, silakan. Saya bacakan Pak ya. Ini ada pertanyaan dari adik Samuel Aritonang. Pertanyaannya begini Pak, selamat siang Pak, saya Samuel Aritonang, izin bertanya. Apa kendala ketika Bapak bergabung kerja pertama kali di dunia konstruksi? Mungkin membahas kendala-kendala apa aja sih Pak, dan apa yang harus kita persiapkan pada saat pertama kali terjun di dunia konstruksi, begitu Pak? Ya. Jadi kita garis bawahi di sini adalah ketika pertama kali bergabung di dunia konstruksi ya. Jadi bukan pertama kali kita tamat kuliah gitu ya. Jadi di sini kita garis bawahi pertama kali terjun di dunia konstruksi. Nah, karir pertama saya tadi di dunia konstruksi jelas saya jadi drafter ya kan. Jadi sampai di situ sih tidak terlalu banyak kendala ya. Jadi kita penting mengenal tebal garis, mengenal notasi, tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika saya pertama kali terjun ke lapangan. Jadi saat itu saya di perumahan Cemara Asri, saya ikut dulu itulah yang developernya. Persoalan pertama saya hadapi saat itu adalah
bagaimana memasang kepala keramik. Jadi ini saya dikasih proyek ini pada saat itu mau masang keramik, ya kan? Kita mana pernah kita belajar di kampus, mana pernah kita diajari Pak Binsar kemana masang kepala keramik, narik kepala keramik, benar kan? Nggak pernah kita diajari itu, ya kan? Nah, tiba-tiba saya disuruh ngawasi tukang yang mau masang keramik. Nah, nanti kita mau bertanya sama tukang malu, ya kan? Nah, jadi disitulah saya improvisasi sedikit lah. Jadi saya panggil kepala tukangnya, Bang, sini saya bilang. Ini mau masang keramik kapan? Ini Pak, siang ini. Sudah tahu kau cara pasang kepalanya? Oh udah. Gimana kalau kau yang bikin? Oh diajarinya. Oh gini Pak, aku biasa gini duluan pasangnya kan. Bisa begitu? Oh bisa lah Pak, udah biasa katanya kan. Nah, oke, nanti aku tengok ya, kau coba, nanti aku datang tengok lagi. Dalam hatiku balik kanan, aku bilang oh gitu rupanya caranya kan gitu. Benar kan? Jadi itulah kendala-kendala kita di pertama kali terjun dunia produksi. Banyak hal-hal yang sebenarnya penting, hal-hal yang sebenarnya apa, tapi tidak kita pelajari di perkuliahan. Nah, salah satu contoh lagi, plaster, ya kan? Nah, mau membuat plesteran yang rata, produksi itu kan juga kembali lagi harus pasang relnya kan, rel kepalanya kan. Kita pun tidak pernah belajar itu gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar itu dulu pun, saya rasa dosen-dosen kita pun pasti terbuka. Cuma kita dulu tidak ada mau bertanya gitu. Jadi waktu kita belajar menggambar teknik, waktu kita belajar apa ya kan, ilmu bahan bangunan, tidak ada yang mau bertanya sama dosennya, Pak, gimana masang kepala keramik? Satu pun tidak ada yang bertanya kan gitu. Paham ya? Jadi skill-skill itulah ya, artinya yang tidak kita pelajari itulah yang menjadi kendala utama kita di lapangan. Nah, yang kendala berikutnya adalah kembali lagi medan. Medannya artinya ini alamnya. Kadang-kadang kita dikasih proyek yang saya sendiri pernah dikasih proyek sampai ke pedalaman Riau sana ya. Riau dulu kan tahun-tahun 2003 dulu kan belum terlalu maju sawit kayak seperti sekarang itu kan, masih banyak kan. Nah, itu kendala pertama. Jadi salah satu skill yang harus kita miliki juga itu survival. Jadi bagaimana kita bisa makan dengan ala kadarnya, tidur ala kadarnya di dunia proyek, ya kan? Itu juga kita harus belajar. Itu kendala saya waktu di awal-awal dulu. Makanya dulu salah satu penyakit yang paling khas di dunia konstruksi ini itu adalah asam lambung. Hampir rata-rata rekan-rekan saya semua kena asam lambung gitu. Jadi kenapa bisa kena asam lambung? Nah, pertama makanan di proyek itu tahulah, ya kan? Kadang nggak selera kita, ya kan? Kadang-kadang nggak ada malah kan gitu, ya kan? Nah, mau keluar cari makan, tanggung nih, jam 1. Nanti aja lah, kerjaan tanggung, nanti aja makan. Kerja sampai sore, ya kan? Nah, itu makan sore ya sudah kena mah kan gitu. Begitu berulang-ulang, saya juga termasuk salah satu dulu yang kena asam lambung kronis gitu, ya kan? Jadi itulah kendala kita di awal-awal kita masuk dunia konstruksi dengan biasa kehidupan kita yang nyaman di kota, makanan kapan aja mau ada beli, ya kan? Sekarang tiba-tiba di lapangan tidak ada apa-apa begitu ya. Kalau kita tidak support ya kayak gitu. Nah, salah satu korban dari asam lambung ini. Gitu. Di luar itu sih saya rasa tidak terlalu banyak kendala selagi kalian punya soft skill dasar yang saya paparkan tadi. Selagi kalian percaya diri, mau apa, saya rasa sih tidak terlalu kendala, tidak terlalu sulit untuk berkarir di dunia konstruksi ini. Nah, demikian saya jawab. Samuel, cukup jelas Samuel? Terima kasih atas jawabannya. Iya, menarik sekali. Pengalaman-pengalaman yang tidak diajarkan di kelas.
Ya, bener Pak ya. Ada lagi kira-kira adik-adik kami di sini atau alumni lagi yang lain? Mungkin ada selain Kevin dan Novan, ada mungkin. Kevin, kira-kira ada yang mau ditambahkan kira-kira mungkin? Nggak ada Pak, yang penting udah pas juga dibilang Pak Martin tadi. Memang soft skill tuh penting sih di dunia kerja. Jadi nggak semua orang bisa punya komunikasi yang bagus, bisa bekerja sama dengan baik dengan siapapun dari level bawah sampai level atas. Tapi kalau saya rasa didikan Unika nggak bisa seperti itu, pasti bisa. Itu sih Pak. Ya. Ada adik-adik kami mahasiswa mungkin yang masih Ya mungkin. Oh ya, Novan. Mungkin saya potong sebentar. Ini ada masuk rekan saya ini, partner saya ini, Bang Joseph Admika Ginting. Selamat siang Bang Joseph. Selamat siang Bang, selamat siang. Ini Bang Joseph ini adalah salah satu praktisi juga di dunia konstruksi. Jadi beliau ini adalah partner saya, rekan saya juga, salah satu yang sering saya jadi rekanan kami untuk melakukan soil investigation ya kan. Jadi Bang Joseph ini alumni USU, jadi saya undang kemari. Mana tahu Bang Joseph dari tadi udah dengar ada mau berbagi untuk rekan-rekan kita, adik-adik apa. Jadi kita semua ini sini adalah engineer muda Bang Joseph, ya kan. Itu kan nampak itu muka gantengnya Bang Joseph ini, ya kan. Jadi kita tema kita ini bincang-bincang aja Bang Joseph, bincang-bincang seputar soft skill ya. Mungkin Bang Joseph boleh ya Pak moderator beri kesempatan Pak Joseph. Ya Pak Binsar ya. Ya, silakan Pak bisa Joseph. Nanti saya yang dibanting Bang Martin. Saya nih kalian oke. Anak bro. Payah saya nanti. Oh, anak bro ya Pak ya. Iya. Oh iya. Bang Joseph istrinya, oh iya. Bukan, istri saya Boru Parna. Oh iya, Galing Bobo ya. Iya. Silakan Bang, silakan kalian Bobo. Siap. Sebenarnya saya Pak Binsar. Jadi saya lihat Bang Martin dibuat ada pembicara. Jadi saya juga pengen dengar gitu kan. Karena saya dengar dari cerita abang-abang yang kawan-kawan alumni Unika, Bang Martin ini katanya orangnya dulu pintar waktu kuliah. Kebetulan kan saya Pak Syar Sinurat itu kan alumni arsitek. Oh iya. Bang Syar ya. Jadi Pak Syar, jadi saya bilang saya sering berkomunikasi sama Pak Martin. Oh iya itu orangnya pintar. Dulu waktu kuliah itu pintar itu katanya. Oh iya Pak, iya katanya gitu. Jadi kan kita juga harus mendengar cerita juga dari orang-orang pintar ini kan Pak Binsar. Ada aja Bang Joseph. Gitu. Dan dari dulu kalau saya sih melihat alumni Unika ini dari banyak teman-teman saya dulu waktu di proyek swasta ketemu sama alumni Unika. Jadi salah satu yang saya selalu lihat dari alumni Unika ini, pertama ketika tamat tuh engineeringnya kuat gitu loh. Jadi ada aja hard skill yang mereka punya. Macam kawan-kawan saya dulu di angkatan 2007 itu, 2007 nggak ada. Angkatan 2000 Bang David Simajunta, Bang Johannes Manurung. Kalau timnya Pak Sem itu Bang Sabas Tony. Jadi kalau saya lihat, jadi saya lihat itu orang-orang yang dari Unika ini, alumni Unika ini, pertama seperti yang dibilang Bang Martin, orangnya tangguh, artinya percaya dirinya kuat, sangat kuat bahkan kadang-kadang. Memang benar saya bilang, karena memang hard skill-nya ada aja, soft skill, kayak AutoCAD, kayak SAP 2000, ada aja tuh nanti yang jago-jago. Kalau yang saya tahu alumni Unika yang jago-jago itu yang SAP 2000 kayak Rajinda Sibintang. Ya artinya saya lihat memang alumni Unika ini ketika terjun di lapangan ataupun di proyek punya hard soft skill. Si Novan ini kan juga bagian dari tim saya dulunya. Ini pun orangnya, itu pun orangnya pintar juga ini, pintar.
dia pintar. Jadi dulu kalau di tim saya dia itu beliau ini selalu kalau proyek itu dia nanya ini proyek mau bangun apa, dia foto bersama. Jadi dia cara menjual dirinya itu kepada orang-orang itu bisa dia. Nah, jadi kita juga kayak gitu juga adik-adik macam Bang Martin ini. Kalau kita lihat dia bisa juga menjual dirinya kepada orang-orang. Makanya kan dia putuskan pindah dari Jakarta ke Medan. Di Medan pun udah banyak yang nampung dia. Artinya selama dia berkarya itu dia juga bisa menceritakan aku punya kemampuan loh gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga. Jadi kalau kita pintar, kita juga mampu. Kalau kita nggak punya daya jual ataupun membuat orang terpikat sama kita, nggak laku juga deh. Gitu. Tapi overall alumni Unika selalu kalau saya jumpa alumni Unika itu pasti saya bilang yang saya tahu alumni Unika itu orangnya tangguh. Gitu. Karena dosen-dosennya pun udah dijepit juga di kampus kan gitu. Jadi alumninya masih tangguh-tangguh gitu loh. Gitu aja Bang, gitu aja. Ya mungkin ada tips atau saran Bang. Jadi Bang Joseph, kita kan memang ini acara ini kan diselenggarakan Unika, jadi kita tidak tertutup khusus Unika aja ini Bang Joseph. Jadi kita fokusnya kita ke entry level engineer kita ini, adik-adik kita nih, ya kan? Jadi kita tidak, jadi mungkin ada tips dari Bang Joseph atau apa saran, masukan untuk adik-adik kita gitu ya kan? Oke deh, mungkin aku kasih gambaran lah Bang ya. Jadi ya, dulu cerita pengalaman boleh. Cerita pengalaman. Ya. Jadi dulu deh, aku pertama kali ke Jawa itu untuk pelatihan itu tahun 2013. Itu pelatihan software Plaxis. Nah, ikutlah aku pelatihan di situ dengan bermodalkan, tahu lah anak orang Medan ini. Orang Medan ini kan percaya dirinya tinggi. Kemampuan nanti dulu kan gitu. Datang lagu, berangkat lagu ke Jakarta, pelatihan sama Pak Go. Mungkin Pak Binsar tuh kenal tuh Pak Go Cilong. Nah, waktu di situ deh, waktu di pelatihan itu, aku ambil posisi paling belakang karena aku nggak tahu kondisi situ. Takut nanti buat malu kan, nanti ditanyain di depan, aku bingung. Nah, datang lagu ke situ, kulihatlah kawan-kawanku di situ, alumni dari UGM, mahasiswa dari Tarumanegara, alumni dari Parayangan, semua dari Indonesia ikut pelatihan di situ. Orang itu udah ceritanya udah jauh kali di atas saya. Mereka udah cerita bagaimana, kalau geoteknik itu lapis ketiga lah. Aku lapis ke satu aja belum sampai gitu loh. Nah, di situ aku merasa bahwa diriku memang masih bodoh, masih nggak tahu apa-apa. Pengetahuannya juga yang selama di kampus itu nggak ada apa-apanya dibanding mereka kawan-kawan alumni dari Jawa. Nah, tapi salah satu sisinya yang kekurangan dari mereka ke kita adalah kita itu punya daya juang yang lebih kuat sih, dan membangun koneksi itu kita lebih kuat. Karena kita kan kalau dulu kan di ospek tuh di kampus kita selalu membuat diri kita itu akrab. Itu salah satu membuat diri kita jenah. Jadi aku merasa di situ nggak bisa belajar Plaxis. Jadi aku kenalan di situ sama orang alumni dari Parayangan yang kerja di konsultan Jakarta. Aku mintalah nomornya. Jadi pelatihan itu hanya sebatas untuk berkenalan aku di situ. Setelah keluar dari situ, ku WA-in orang satu-satu, hubungi Pak, ini kayak mana ngetesnya, kayak mana caranya, gitu loh. Jadi sudah bekerja soft skill-nya ya, Bang ya? Iya, jadi kalau saran saya sih, Dek, soft skill SAP 2000, AutoCAD itu sangat-sangat penting. Ibarat tadi sarjana kalau nggak bisa ngitung nggak sarjana namanya. Gitu. Dan yang paling penting pintarlah berkomunikasi. Bang Martin ini nggak bisa jadi seperti ini kalau komunikasinya jelek. Gitu. Pasti abang ini juga pintar berkomunikasi. Abang ini di bawah aku 1 tahun di S2, tapi abang ini duluan tamat. Nah, gitu dia. Abang ini di bawah aku 1 tahun S2. Abang ini 2014 Bang ya? Ya, 2014 ya. Aku
Aku di bawah 1 tahun, tapi abang ini 2 tamat. Artinya maksudku kita harus belajar juga. Banyak, abang ini mohon maaf bang ya, kalau saya lihat sih dari kawan-kawan kita yang Chinese, mereka lebih serius untuk belajar dibanding kawan-kawan kita yang orang Batak ini. Orang Batak selesai dari kuliah main biliar, main kartu, main game. Tengok abang kawan-kawan kita yang Chinese, selesai dari kuliah mereka ngajar gitu. Banyak kawan-kawanku ngajar, makanya orang itu lebih cepat tamat, pintar-pintar. Kawan-kawanku dulu pintar-pintar loh yang Chinese, aku aja yang jeblok kayak gini gitu loh deh. Jadi intinya harus pintar. Joseph lebih sukses sekarang ya kan. Itu aja bang. Ya, itulah, terima kasih Bang Joseph, sedikit sharingnya, nasihatnya, Siap. sedikit masukannya untuk adik-adik kita ini ya kan. Ya, saya kembalikan Pak Besar ya. Ya, makasih kepada Kaling Bubu Joseph Admika Ginting. Ada satu yang menarik tadi disebut ketika melakukan pelatihan ke tempat Pak Go Chiolong, dia ketemu dengan orang-orang dari kampus-kampus hebat, dari orang-orang yang pintar. Beliau memposisikan diri di belakang itu untuk melihat. Itu adalah bagian dari soft skill, berstrategi untuk membuat suatu lompatan besar. Nah, beliau itu tadi langsung main soft skill-nya, minta nomor telepon, membangun jaringan. Jadi komunikasinya langsung berjalan. Ya. Nah, ini merupakan bentuk contoh nyata yang sangat sederhana bagaimana peranan soft skill itu terjadi ya. Jadi terima kasih kepada Bang Joseph. Kami mau katakan, kenalkan di sini Bang Joseph ini dulu itu bergerak di bidang pelatihan. Cuma karena uangnya sudah banyak, ditinggalkannya pendidikan itu, yang melatih dia bilang biarlah yang melatih itu orang-orang abang-abang aja lah katanya. Sekarang beliau itu bergerak di bidang, salah satu bidang konstruksi juga, itu adalah di kegiatan pondasi, pengujian pondasi. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan, nanti kita akan belajar setelah bagian, ini kan kita buat berseri nih. Jadi setelah bagian yang katakan ringan-ringan, bagaimana memotivasi, bagaimana mengenalkan soft dan hard skill, kita nanti akan naik ke hal-hal yang khusus ya. Nah, dari orang-orang yang pinter ini kita akan dapat. Gak usah takut adik-adik, tadi apa yang dibilang oleh Bang Martin, mereka ini orang-orang good. Ya, karena orang-orang yang hard skill-nya kuat. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang great, ya kan? Ya, harus itu. Karena ada satu nyanyian di dalam rohani Kristen, how great our Jesus, katanya, bukan how good our Jesus. Luar biasa, ya. Jadi kita mau mencapai great, tetapi good-nya harus ada dulu, ya. Jadi kita dasarnya, good-nya harus ada dulu. Oke, makasih ya Bang Ginting. Bagi yang lain jangan diam. Jangan diam. Karena sorry, diam tidak selamanya emas. Nah, enggak. Ya, diam tidak selamanya emas. Makanya Siti Nurbaya bisa terpaksa menikah dengan Datuk Meringgi itu karena diam. Ya kan? Kasihan, padahal Siti Nurbaya itu cantiknya luar biasa. Ibaratnya kalau baca novelnya itu cantiknya Siti Nurbaya itu seperti Maudi Ayunda Borusilitonga. Wah, kapan pula jadi Silitonga? Itu Maudi Ayunda Borusilitonga itu. Kalau yang para-para Eli Sugigi itu bukan Borusilitonga, tapi kalau Maudi Ayunda itu Borusilitonga. Ya. Oke, silakan. Yang mau ditanya, yang perempuan ada Trides. Nah, di forum ini silakan pakai bahasa lokal, tapi nanti untuk tamat, untuk bersaing harus pakai bahasa interlokal. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, monggo. Loh, kok jadi malu-malu?
Iya, mana ini anak-anak muda kita ini? Iya. Kalau dulu kami waktu seminar-seminar apa, waktu mahasiswa sampai capek moderatornya nolak. Kami semua mau bertanya, ya kan? Jadi sambil mengisi, berarti Bang Martin, dunia kerja memang harus membutuhkan karakter yang kuat ya? Oh, itu wajib Pak, iya. Wajib ya? Wajib. Jadi orang-orang yang introvert itu tidak cocok di dunia konstruksi ini Pak, ya. Memang harus sedikit ekstrovert, soft skill komunikasi, soft skill kerjasama timnya harus diasah bagus lah kalau mau berkarir di dunia konstruksi ini. Ya. Jadi saya sambil nunggu, itu ada yang unik itu, satu alumni kita ikut sama saya sekarang itu angkatan 2000, tapi selesainya 2013 ya Pak Binsar ya? Siapa? Yang Jimmy Panggabean. Oh, 2000 selesai 2013. Iya. Abang salah nanya, salah kali. Iya benar Pak, 12-13 tahun gitu. Makanya waktu dia datang di 2013 lalu dia baru tamat itu Pak, ke saya gitu. Oh, itu ya? Iya. Ya kalau yang betul aja 12-13 tahun baru tamat gitu. Iya. Cuma hanya saja kenapa dia dulu saya ambil, saya bawa, karena itu tadi. Nah, dia sudah ada pengalaman, mungkin sambil kuliah aja, sudah termasuk yang Bapak bilang kategori 13 tahun itu apa Pak? Sudah lewat apa itu Pak ya? Nyaris bebal ya? Nyaris bebal udah itu. Nah, cuma dia itu satu dia sudah ada pengalaman, hard skill-nya pun cukup lah, mungkin karena dia malas nyelesain kuliah. Tapi soft skill-nya itu tadi juga. Jadi salah satu yang unik dari abang alumni kalian itu, Bang Jimmy itu adalah dia salah satu andalan saya lah. Andalan saya dalam arti tangan kanan saya lah. Artinya dia peluru saya. Jadi dia saya kerja kemana aja, kapan aja siap dia. Jim, ada masalah Kalimantan, berangkat besok pagi, berangkat gitu. Jadi itu juga salah satu etos kerja yang sangat butuh di dunia konstruksi gitu ya. Karena seringkali kadang-kadang masalah itu harus ditangani juga dengan cepat gitu. Nah, tidak semua masalah, bisa tunggu dulu, tunggu nanti datang dulu tim, enggak. Nah, jadi langkah preventif awal itu juga kadang-kadang sangat menentukan gitu. Jadi itu juga salah satu soft skill yang juga dibutuhkan. Nantinya ya siap kapan aja ya kan, bersedia kapan aja, etos kerja kita lah itu harus kuat gitu. Oh ya, mungkin siapa kemarin itu masih belum berlaku masa batas studi kali Bang. Kalau sekarang ya mungkin ya. Ya. Kalau sekarang saya lihat ijazahnya ini kamu 2000 tapi namanya 2013 gitu ya. Gitu. Iya. 2003 apa 2011 gitulah Pak ya. Udah belasan tahun juga ya. Sudah sampai S4 kali itu di nikah itu ya. Kalau adik-adik ini nggak bisa Bang, harus batas maksimalnya 7 tahun. Makanya ada bagusnya juga. Sudah sistemnya sudah lebih bagus saya rasa sekarang ya. Saya aja dulu masuk 98 Pak. Itu yang angkatan 8 berapa itu ya, Bang Sarimpol masih ada ya? 88. Bayangkan Pak 98, 14 tahun kan Pak? Iya. Nah, itu dulu masih ada, saya masuk dulu angkatan 88 masih ada, angkatan 90 juga dulu masih ada, saya masuk di tahun 98. Tapi itu hanya sekedar bincang-bincang lah ya, supaya ya artinya adik-adik ini termotivasi menjadi 7 tahun. Iya. Biarlah yang 7 tahun itu hanya orang-orang terpilih itu yang mau 7 tahun. Iya, kan gitu kan. Iya. Kami jujur Bang Martin, nggak berani kami ngajar yang rencananya 7 tahun. Kenapa bilang? Ya, kami 160 SKS cuma 5 tahun.
Ya kan? Ya, saya Ini juga masih saya juga dulu masih 156 itu, Pak. Iya. 156, Ini ya, 147 tahun kan, lebih lama dia belajar. Iya, Kita udah sudah lebih. ngajari dia kan? Iya, udah lebih. Iya. Iya. Berarti udah lebih dalam ilmunya, Pak ya. Lebih dalam ilmunya. Iya. Nah, masa kami yang cuma 5 tahun ini ngajar yang rencananya mau 7 tahun. Janganlah kita bilang pindah aja lah ya. Nggak di sini tempatnya, segan kami ngajari klien yang mau rencana 7 tahun. Iya. Kan itu kira-kira ya. Tapi oke lah, kalaupun 7 tahun cukuplah sampai batas-batas yang kemarin. Kedepannya yuk kita kita perbaiki, terus kita perbaiki gitu loh. Percayalah seperti yang dibilang Bang Joseph, memang alumni kita itu nggak kalah, percayalah. Nah, tapi kalau bisa janganlah 7 tahun, makin lama makin lebih baik. Nah, sekedar info Bang Martin, masa studi di Unika ini Bang, puji Tuhan 6 tahun lebih Bang. Oh, udah bagus Pak, udah jauh lebih bagus ya. Hah? Kok jauh lebih bagus? Masih tetap bagusnya. Iya. Kalau bisa janganlah. Iya. Dulu angkatan saya kayaknya dulu lebih lama-lama loh Pak. Ya kalau bisa kan jangan kita ambil yang lamanya kan. Iya, betul. Nah, ini kan peluang. Nanti kalau ada misalnya info dari Bang Novan, Pak, kasih sama kami Pak, yang junior Pak, biar bisa kami latih. Yuk, silakan kita buru-buru yuk, gitu loh. Iya benar. Lebih cepat lebih bagus ya gitu ya. Lebih cepat lebih bagus. Bukan mau mempromosikan THB. THB selain di Topogaro, Bukit Jajar Sukses, itu juga mereka main sekarang di Kelantan Sakti, Mesuji. Itu butuh engineer juga ya. Mereka di Semeteh butuh engineer. Yuk, kita kejar yuk. Mim, Trides kita kejar. Indra Pardosi, yuk kita kejar gitu loh. Ya. Bagi yang sudah yuk kita kejar yuk. Gitu loh. Itu ada 2 pertanyaan lain yang baru Pak. Ya. Ada pertanyaan ini yang baru. Angelina Guru Singa. Selamat siang Pak, saya Angelina Guru Singa, izin bertanya. Selama Bapak Martin berpengalaman bekerja di bidang konstruksi, ini Pak, apakah di bidang konstruksi wanita juga sangat dibutuhkan? Silakan Bang, pengalaman Abang, Bang Martin di STA ataupun di tempat lain. Jadi gini, sebenarnya dunia profesi apapun, ya kan, itu gender itu sudah hampir tidak ada batas. Ya. Jadi mau dunia apapun kita sebut, bidang kerja apapun, profesi apapun, sudah selalu ada laki-laki, sudah selalu ada perempuannya. Jadi tidak ada lagi yang didominasi oleh harus laki-laki. Jadi, saya terus terang, selama saya berkarir di departemen itu selalu memang saya ada cari minimal 2 orang itu perempuan. Nah, ada satu sisi yang saya mau ambil kenapa saya selalu ada cari yang wanita. Biasanya wanita ini analitisnya kuat gitu. Lebih kuat, artinya secara rata-rata yang saya temukan itu lebih kuat. Jadi kadang dalam waktu perencanaan atau menghitung atau apa, di bagian departemen saya itu saya pakai perempuan. Jadi di departemen saya pun yang bagian urusan anggaran apanya sama bagian checking detailingnya itu perempuan. Engineer itu alumni USU itu ya, adik kelasnya Bang Joseph itu ada satu itu. Nah, jadi kalau jadi perempuan ya jelas tetap dibutuhkan gitu. Nah, jadi tinggal mungkin di sektornya aja mungkin yang harus agak dipilih ya. Tapi bukan berarti tidak boleh gitu, tapi mungkin digalilah potensinya yang apa yang lebih bisa diperkuat, yang sesuai lah dengan
wanita gitu. Ya, kan kasihan juga nanti kalau wanita jadi pengawas di lapangan, hitam kelingnya kan, nanti hilang kecantikannya ya kan, yang Bang Novan ya. Jadi ya ada memang bagian-bagian di konstruksi juga yang bisa diperankan wanita ya, seperti misalnya di bagian cost quality quantity surveyor ya kan, cost control kan juga dibutuhkan, bagian desainer engineer-nya juga butuh gitu. Jadi tanpa mengorbankan hakikatnya sebagai wanita, kalian juga tetap bisa berkarir bagus di dunia konstruksi gitu. Ya, contohnya juga banyak gitu. Senior-senior kita yang wanita juga yang survive dan sukses di dunia konstruksi juga banyak gitu ya kan. Ya kayak siapa yang cewek yang di Jakarta itu di total ya, Firdalia ya? Ya Novan. Firlia. Rina Firdilia kan, Tobing ya. Iya. Itu juga dia juga alumni kita yang sukses sebagai wanita, dia sukses juga di dunia konstruksi gitu. Mungkin lain kali juga Pak Binsar lebih banyak alumni diundang lah ya kan. Nah saya sih karena baru teringat share-nya tadi malam, makanya yang dapat saya cuma Bang Joseph yang nyambung. Ini kan saya sebenarnya mau cuma saya sibuk banget ini minggu ini, jadi lupa share Bapak punya flyer kita ini ya kan. Nah, jadi kalau berseri ya mudah-mudahan mungkin saya pun ikut gitu Pak ya, dia dengan berjumpa dengan lain. Nah jadi saya tidak harus menjadi pembicara atau apa. Saya sih ya kembali lagi, saya juga punya tanggung jawab, punya kewajiban juga terhadap alma mater saya gitu Pak ya kan. Jadi saya bisa berbagi di sini pun satu wujud saya ya kan, satu berterima kasih saya bisa berbagi untuk adik-adik saya gitu Pak ya. Ya oke. Si Angelina, jelas ya Angelina? Terjawab ya? Jelas Pak. Jadi perempuan juga bisa berkarya kok. Ya Angelina, ada kakak kelasmu Rina Firlia Tobing, itu bahkan di perusahaan konstruksi yang besar. Ya, bisa. Nah, sekedar info, kekuatan dari perempuan ini betul kata Bang Martin itu adalah di analitis. Sekarang trennya di BUMN konstruksi, BUMN pelaksana ya, bukan di BUMN perencanaan, di BUMN pelaksana, apakah di Adikarya, di Hutama Karya, itu untuk bidang perencanaan, itu sangat sedikit orangnya. Lebih banyak bidang mereka itu adalah di cost control, Bang. Jadi kalau mencari orang-orang cost engineer, itu banyak. Ini peluang kita. Ya, ini peluang kita. Dan perempuan biasanya itu lebih tangguh dalam keheningan. Jadi di dalam, kalau istilah teman-teman yang muslim, di dalam iktikafnya itu perempuan itu lebih tangguh. Di dalam bersunyi-sunyi. Nah, kerja sendiri itu perempuan lebih tangguh. Yuk, adik-adik perempuan gak usah takut, itu peluang Anda ada ya. Ya. Terus ini ada Samuel ya, Samuel Aritonang. Itu di atas Pak ada Rizky Ilham dulu Pak. Oh Ilham. Oke, yang Ilham yang paling atas ya. Nah Ilham, Rizky Ilham. Apakah semua pekerjaan lulusan teknik sipil selalu di lapangan? Dan apakah semua lulusan teknik sipil langsung mendapat pekerjaan tetap di bidangnya? Nanti ditambah sama Bang Martin. Ya. De Ilham, kami juga teknik sipil, itu tidak selalu. Tadi udah dibilang Bang Martin, ada di lapangan, ada juga tidak di lapangan. Bahkan ada yang teknik sipil itu sales material. Ya. Nah, jadi ini sekaligus menjawab apakah teknik sipil itu langsung mendapatkan pekerjaan tetap di bidangnya? Enggak. Ada yang ST dia, sarjana teknik sipil, tapi ketika kamu tambah huruf H kecil di depannya menjadi STH,
sarjana teknik sipil yang bekerja di bidang penginjilan, evangelisasi. Ya, kira-kira demikian. Ditambah sama Bang Martin, kalau bisa ditambah Bang Novan dan Bang Kevin. Silakan Bang Martin, Bang Novan, Bang Kevin. Ya, jadi lulusan teknik sipil tidak selalu harus mencari kerja gitu ya kan. Ya wirausaha juga bisa, membuka lapangan pekerjaan juga bisa gitu. Nah, banyak juga alumni abang-abang senior gitu yang juga jadi pengusaha. Tergantung ya bagaimana kita memilih passion kita, mau gimana, mau bekerja kah, berkarir kah, mau jadi pengajar kah, mau jadi wira swasta kah. Nah, artinya disitulah kita menggali potensi kita, soft skill kita gali, mau jadi apa. Ya. Jadi hard skill itu cukup dapat, tapi yang menentukan jalan kita itu soft skill-nya gitu. Banyak yang bukan cuma jadi sales, jadi yang di bank pun ada, ya kan? Entah apa kerja di bank pun saya nggak tahu ya kan. Tapi ada juga alumni kita yang di bank ya kan. Ada aja di bank ya kan. Ada juga macam-macam lah. Malah ada yang jadi, ada kenal saya lagi alumni teknik sipil jadi MC, jadi IO event organizer begitu. Ada juga gitu. Nah, jadi namanya juga kita sipil ya, sipil engineering teknik masyarakat, luas sekali kemana kita mau pergi. Jadi jangan kita batasi diri kita, jangan takut kita nggak dapat kerja. Kembali lagi, selama kita menggali dengan baik, melatih dengan baik soft skill kita, percayalah pekerjaan itu tinggal nunggu waktunya aja datang. Oke Rizky. Ya Rizky, cukup ya Rizky. Oke, makasih ya Rizky. Untuk pertanyaannya ini Samuel Bang, ini sudah lebih ke teknis ya. Kalau di satu proyeknya memiliki deadline, ya, bagaimana cara memanage proyek agar semua proyek tersebut bisa terselesaikan tepat waktu. Nah, sebelum dijawab sama Bang Martin, ini pertanyaan yang bagus. Adik Samuel Aritonang, kampus atau perkuliahanmu sekarang anggap sebagai proyekmu. Ya, jadi proyekmu itu adalah menyelesaikan perkuliahan, kan gitu kan? Kamu sebagai manajer, bagaimana kamu memanage waktu supaya proyekmu ini terselesaikan dengan tepat waktu? Nah, itu menjadi dasarmu nanti memanage proyek di kehidupan nyata, ya. Nah, bagaimana cara membagi untuk memanage proyek, Bang Martin, terutama proyek menyelesaikan perkuliahan, ya? Silakan Bang Martin, nanti Bang Kevin sama Bang Novan. Kalaupun ada yang terlambat nggak apa-apa, kasih nasihat Bang. Saya terlambat dulu, saya hilap karena gini. Tapi jangan bilang karena sudah ada yang saya intip, adik junior saya, maka saya jangan, ya. Tapi bilanglah kekurangan itu ada di situ. Jadi kalau bisa pengalaman saya yang agak sedikit hilap dan abai itu jangan ikuti. Nah, sekarang perbaiki begini-begini ya. Silakan nanti ya Bang Novan, Bang Kevin, silakan Bang Martin, silakan. Siapa? Jadi kalau kita bicara proyek, ya, jadi seperti analogi Pak Binsar tadi, kuliah kita itu dianggap proyek, ya kan? Nah, kalau saya mengambil skala yang lebih besar lagi, hidup saya ini adalah proyek, gitu. Jadi mulai saya lahir sampai nanti ujung apa itu saya anggap proyek. Jadi saya mulai terbuka lah pikiran. Jadi saya tarik garis. Oh, saya umur sekian mau ini, jadi ini. Anak-anak saya, keluarga saya sudah saya proyek gitu. Nah, jadi kita kembali lagi ke skala proyek khususnya, jadi deadline, ya kan. Jadi masa waktu proyek itu kan ada waktunya. Kita ambil contoh misalnya 1 tahun. Nah, di awal proyek itu kan kita sudah menentukan time schedule. Ya, jadi time schedule sudah diatur. Jadi pekerjaan ini kapan, pekerjaan ini kapan, pekerjaan ini kapan, itu sudah ada jadwalnya. Nah, jadi saya juga agak heran kadang-kadang melihat
melihat karakter orang kita, termasuk adik-adik dulu, termasuk juga waktu saya dulu waktu mahasiswa pun adalah kadang-kadang begitu, suka dekat-dekat deadline baru kejar gitu ya kan, termasuk dulu tugas wajib, praktikum sudah dekat deadline baru kalang kabut, padahal waktunya panjang. Nah, dalam manajemen proyek juga harus seperti itu. Nah, gitu ada satu bagian kerja yang terlambat, itu akan menyebabkan pekerjaan lainnya terlambat. Nah, kalau kita biarkan, nah itulah kita bakal kalang kabut di deadline gitu ya kan. Jadi bagaimana menyiasati ini? Ya memang harus dari awal kita harus ketat gitu. Jadi kalau ada satu pekerjaan tertunda, jangan diabaikan, langsung diskedulkan lagi dia ke kapan begitu. Jadi pekerjaan A misalnya tidak bisa kerja minggu ini, bahan nggak ada atau cuaca apa, langsung kalian geser dia di schedule kalian ke tanggal berapa gitu. Nah, jadi sekarang kan kita untuk memanajemen proyek ini kan software sudah banyak. Jadi kembali lagi di zaman kita sekarang itu sudah jauh lebih enak. Software sudah banyak membantu. Ada Microsoft Project, ada Primavera ya gitu. Nah, jadi tidak ada satu solusi supaya tepat waktu kalau Anda sudah terlalu mepet waktunya. Nah, mau nggak mau itu pasti terlambat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi. Jadi dari awal setiap ada item pekerjaan atau apa yang terkendala itu harus di-reschedule ulang gitu. Jadi time schedule itu harus dinamis gitu. Jadi itu kita susun dari awal sampai akhir satu proyek ada time schedule, dia tidak mati, tidak pasif gitu. Nah, jadi strategi saya ya seperti itu. Nah, jadi setiap bulan saya keluarkan time schedule. Nah, jadi targetnya juga saya perbarui. Misalnya dalam satu tahun proyek, berarti per bulan rata-rata saya harus kejar 89%. Kalau rata-rata progresnya, nah gitu ada kendala berapa persen. Mungkin di bulan Maret atau bulan April saya revisi time schedule, bisa jadi per bulannya bisa naik jadi 10-12% gitu. Nah, jadi paham ya Samuel ya. Jadi tidak ada solusi jangka cepat kalau memang waktunya sudah terlalu mepet gitu. Karena semua hal di dunia konstruksi kita ini tidak bisa instan. Pengocoran kumur beton butuh waktu ya kan. Nah, material juga butuh waktu. Jadi memang manajemen ini harus intensif gitu. Nah, jadi harus dari awal memang kita harus kejar, kita harus susun, kita revisi, kita reschedule gitu. Nah, baru kita bisa dapat tepat waktu gitu. Jadi kalau di dunia industri apalagi, ini schedule ini terus terang, ini sangat-sangat ketat. Dulu waktu kami di Malindo Vinmil, begitu ditentukan schedule satu proyek misalnya 1 tahun, itu pemilik perusahaan langsung janjikan, kalau kamu bisa cepat 1 bulan, kontraktor dikasih bonus 5%. 5% dari nilai kontrak, dia berani kasih kontraktor bonus 5% gitu. Jadi kalau dia terlambat juga gitu, ada penalti. Jadi hitung-hitungannya bisnis. Jadi 1 hari, kalau itu pabrik beroperasi, berapa produk yang mereka hasilkan, berapa omset yang hilang kalau proyek itu terlambat. Makanya kembali lagi, dulu di awal-awal saya terkaget, ya kan? Pertama saya masuk, bos itu kok berani kasih 5%, proyek 100 miliar, berarti berani kasih 5 miliar bonus ke kontraktor kalau berani lebih cepat ya. Dia hitung 5 miliar itu cuma produksi pabrik kita 2 hari loh katanya. Bisa dapat ya kalau pabrik beroperasi 2 hari saja. Jadi kalau dia lebih cepat 1 bulan, kita untung 28 hari loh katanya. Oh ya benar juga. Nah, jadi memang itulah pentingnya manajemen time schedule ini gitu. Nah, makanya ada jurusannya khusus kan. Tidak di manajemen konstruksi ini kan ada disiplin khusus dia ilmunya. Manajemen ini. Ya. Mungkin Bang Novan mau tambahin, Bang Novan yang lain? Baik, terima kasih Pak ya kesempatan yang diberikan. Ya. Barangkali juga mungkin pengalaman saya selama ini mungkin nggak sebesar pengalaman Bapak dan abang-abang semua ya. Cuman seperti yang pemerintah dari awal itu untuk mengantisipasi deadline pada suatu proyek itu kita kan harus mengikuti progres harian gitu.
Artinya kita berangkat dari schedule juga gitu. Kalau misalnya kita udah terlambat misalnya hari ini, artinya harus kita lunasi besok hari. Jangan kita biarkan. Ketika itu kita biarkan, maka bisa perpanjangan di akhir schedule. Kalau misalnya hari ini kita harus mendapatkan 5% misalnya, rupanya yang terrealisasi cuma 2 atau 3%, artinya sisanya itu harus kita lunasi besok. Jangan kita tunda-tunda gitu. Nah, ketika kita tunda, ya mungkin seperti saya dulu zaman mahasiswa itu, contohnya untuk pada saat mahasiswa, udahlah minggu depan aja lah mas, tugas wajib itu. Sampai minggu depan, udahlah semester depan aja lah. Akhirnya yang harusnya tadi bisa tamat 4-5 tahun, terbengkalai jadi 2 digit, sampai 12 semester. Artinya mungkin itu tidak layak untuk dicontoh lah. Itu contoh sangat sederhana aja dalam hidup kita. Artinya ketika kita menunda hari ini, ya harus buat target besok. Misalnya hari ini kita kerjakan cuman yang terrealisasi 2% dari 5%, selebihnya itu jangan sampai berminggu-minggu lah. Artinya kita harus mengejar ketertinggalan yang sudah ada gitu. Kemudian mungkin juga saran ya sama adik-adik mahasiswa gitu. Pengalaman dulu pas pertama kali terjun di dunia konstruksi itu, saya kerja di kontraktor di Nusantara Cipta, Medan. Saya rasa dulu pas pertama-pertama itu titik lemah kita itu dulu di yang pertama saya nggak tahu menghitung RAB, karena pada saat kita pelaksanaan itu kita harus berpacu di BOQ. Nah di situ dulu bagaimana saya untuk mematchingkan di lapangannya sementara saya nggak paham betul. Nah artinya pulang dari proyek belajar lagi. Nah kalau misalnya sekarang masih mahasiswa, ada yang mahasiswa itu jangan ikuti seperti saya. Setelah kerja baru, aduh kenapa dulu saya nggak pernah belajar seperti ini ya? Kenapa dulu saya nggak pernah bertanya seperti ini ya? Kemudian kita akui juga kita di teknik sipil itu baca gambar kita hanya mempelajari bagian strukturnya aja, misalnya beton, pelat, balok, kolom dan fondasi. Kita nggak pernah mempelajari finishing. Artinya mungkin itu juga kendala-kendala pada saat pertama kali kerja. Kita tiba-tiba dikasih gambar plumbing lah, gambar finishing, elektrikal segala macam. Jadi, waduh, apa ini ya? Sementara dulu di tugas wajib beton kita itu cuman kita belajar pelat, balok, kolom, fondasi dan sebagainya gitu. Kita nggak pernah mempelajari finishing. Nah, mungkin juga saran kepada adik-adik semua, kalau misalkan ada proyek-proyek sekolahan, proyek-proyek kecil yang ada finishingnya itu dipahami material-materialnya apa aja. Kadang-kadang jenis material setelah tamat ini kan bingung kita, bahasa tukang lagi udah bingung, jenis material kita nggak tahu. Kita nggak mungkin tanya sama mandor juga tanya ke kita. Nah artinya sebelum tamat itu tolong dipersiapkan lah, misalnya gambar, RAB, pekerjaan finishing, baca gambar. Jangan ikutin lah seperti saya contohnya gitu. Setelah tamat itu, aduh kenapa lah dulu saya nggak pernah bertanya begini ya. Nah artinya kan sekarang kalau misalkan kita bertanya, kita juga udah sibuk kerja. Kalau misalkan kita bertanya juga udah agak malu, dan kemudian juga kita dikejar-kejar di lapangan. Artinya tolong nanti sama adik-adik jangan terulang seperti itu. Itu contoh yang nggak baik. Artinya kalau misalkan juga target kita 4-5 tahun itu, ya pasti bisa kok. Pasti bisa. Buktinya itu ada Pak Martin yang bisa tamat 5 tahun. Zaman mereka loh, 156 SKS. Zaman kita sekarang itu sekitar 144-146 SKS gitu. Masa iya sih kita mengikuti jejak kami yang 6 tahun? Nggak baik lah. Itu nggak patut untuk dicontoh gitu. Kadang-kadang saya mikirnya begini, seandainya saya misalnya tamat 4 tahun, saya masih ingat betul itu, kata Pak Kaprodi, 2 tahun kita menyiksa orang tua kita di rumah. Kadang-kadang saya ingat juga pas terakhir, benar Pak, pas terakhir penandatanganan surat puas di hidrolika saya dulu, maksud saya di irigasi, sampai netes air mata saya. Hanya gara-gara kata-kata itu. Cuman sekarang saya mikirnya begini, kalau mungkin misalnya beliau juga nggak mengatakan seperti itu, ya kita nggak ada acuan untuk maju, kita nggak survive jadinya gitu. Kadang-kadang juga memang kata-kata seperti itu kita butuhkan gitu. Nah artinya harapan kita semua sama adik-adik semua ini contoh yang baik bagi dari senior-senior, yang nggak baiknya nggak usah dicontoh. Barangkali mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bang Novan ya. Saya pikir karena Bang Kevin, silakan Bang Kevin dari NIAS kasih masukan. Baik Pak. Kalau
dari saya, kebetulan ini buat teman-teman sama adik-adik sekalian, ini Pak Rey ini dulu dosen pembimbing saya, Pak Binsar juga dosen penguji saya. Jadi kalau dibilang soal time schedule, time management tuh saya kadang suka malu sendiri gitu. Karena dulu saya mungkin menghabiskan waktu di kampus itu utuh dengan seutuh-utuhnya 14 semester. Jadi ya memang waktu itu dibilang ke saya, ya kamu bisa sebenarnya di bawah 14 semester sebenarnya. Kamu punya kemampuan, kata Pak Binsar, kenapa nggak dilaksanakan? Mungkin ya ini buat adik-adik sekalian ya, time schedule itu dan manajemen waktu itu penting sih. Apalagi kalau udah kerja di luar itu, benar kata Bang Martin tadi, itu time itu duit gitu, time is money gitu. Jadi kalau di luar itu nggak mungkin kita mengelak, oh mau kita lama-lamain, nggak bisa. Karena namanya owner, namanya yang punya pekerjaan itu pasti nuntut kita untuk selesaikan secepat mungkin dan tepat waktu gitu, dan sesuai dengan kualitas yang ada. Gitu juga di kuliah sih. Bisa jadi kalau adik-adik selama ini masih males-malesan ya kalau bisa dikurangin sih, karena nggak ada untungnya. Jujur saya bilang faktor umur juga kalau sekarang melamar kerja itu jadi salah satu faktor penting ya. Rata-rata S1 itu maksimum sekarang umur 24-25 tahun. Jadi kalau adik-adik mau berkembang ya harus dipacu dirinya dalam kuliah gitu. Manajemen waktunya lebih bagus lagi. Gitu aja sih Pak tambahnya Pak. Oke, makasih Bang Kevin. Kita nggak masalah belajar flashback ke belakang untuk yang terbaik, bukan untuk mengingat luka lama, tapi betul Bang Novan ya, bahwa jangan siksa orang tuamu terlalu lama, ya, karena adikmu, kalau ada adikmu pun juga perlu kuliah. Ya, saya punya adik di situ ya, Pak. Supaya kami orang tua ini bisa membagi rezeki kami yang sedikit, supaya anak-anak kami semua bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Syukur-syukur, abangnya kerja, abangnya bisa membantu. Jadi uang yang harusnya untuk adiknya, kami bisa nikmati, walaupun hanya untuk sekedar menikmati satu gelas cendol. Ya, oke. Karena waktu kita sudah jam 11.53, saya pikir sudah sangat luar biasa banyaknya masukan tentang soft dan hard skill yang bisa dipakai sebagai modal, ditambah lagi dengan pengalaman yang kuat dari Bang Martin, Bang Novan yang sekarang di Sulawesi, serta Bang Kevin yang memotivasi. Terus terang, Kevin ini di semester 1 itu begitu bagus, entah di manalah dia abai, ya biarlah itu jadi kenangan hidupnya ya. Terima kasih kepada senior-senior, kepada Bang Martin ya. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Tetap berinteraksilah dengan kami kampus, karena terus terang kampus tidak bisa besar tanpa dukungan para alma mater. Berikan masukan, karena kadang-kala kami juga perlu diingatkan oleh para alumni ya. Pak, nggak bisa lagi model seperti itu di kampus kita. Kalau kampus kita mau bersaing, maka yuk dicoba yuk Pak. Ya itu tadi dari Bang Novan, kita berarti sangat lemah di dalam BOQ. Kita sangat lemah di dalam cost control. Kenapa enggak kita persiapkan? Karena alumni kita besok itu butuh, ya. Jadi terima kasih untuk perhatian semua, luar biasa. Terpujilah Tuhan yang bisa membuat kita ketemu walaupun di dunia Zoom, ya. Terima kasih buat kita semuanya. Sekarang kami kembalikan ke pihak pemilik kegiatan ini, yakni Prodi Teknik Sipil.